Saya mulai belajar pencaksilat ketika di SLTA, kebetulan di kota Yogyakarta, mulai tahun 78. Ya. Kemudian disahkan sebagai pendidikan tingkat 1 tahun 1981. Ya, itu di Nagoro selaku Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Rumpun Setia Hati. Sejarah atau latar belakang berdirinya Organisasi Persaudaraan Rumpun Setia Hati berdiri pada tanggal 23 Juli tahun 2013 melalui sebuah kongres pertama yang dilaksanakan di kota Surakarta. Latar belakang berdirinya Persaudaraan Rumpun Setia Hati adalah bahwa sebelumnya kita itu tergabung di dalam organisasi ESA waktu itu yang bernama Persaudaraan Setia Hati yang berpusat di Wonosobo. Tetapi karena ada sebuah dinamika organisasi, kemudian ada semacam friksi di antara anggotanya, sehingga terjadilah satu tuntutan dari sebagian besar anggota waktu itu, yaitu cabang Lamongan, cabang Tuban, dan cabang Cilacap menuntut kepada Mas Imron almarhum, Muhammad Imron almarhum, untuk memisahkan diri dari Persaudaraan Setia Hati dan membentuk wadah baru atau organisasi baru. Dengan berbagai pertimbangan, maka Mas Imron waktu itu setuju untuk dibentuk wadah baru atau dibentuk organisasi baru. Kemudian pada saat itu diperintahkan untuk bentuk tim perumus yang diminta untuk menyiapkan semua perangkat yang diperlukan dalam pendirian organisasi baru. Kebetulan waktu itu saya yang ditunjuk sebagai ketua tim perumus. Kemudian saya merekrut 6 orang anggota, dan secara maraton dari bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 menyusun perangkat yang antara lain adalah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menentukan nama organisasi yang baru, membuat lambang organisasi baru, dan juga waktu itu juga disiapkan perangkat-perangkat lain yang memang harus ada di dalam sebuah organisasi yang baru. Akhirnya selama 6 bulan kita berhasil merumuskan semua itu. Kemudian pada tanggal 23 Juli 23 Juni 2013 diadakan kongres yang pertama dan mendeklarasikan berdirinya organisasi baru yang bernama Persaudaraan Rumpun Setia Hati. Itu ceritanya. Untuk sampai sekarang untuk saya sendiri mempunyai beberapa cabang di Indonesia. Oke. Jadi sampai saat ini kita sudah memiliki sekian cabang. Kalau disebutkan ya, sebutkan saja ya, Jawa Timur itu yang terbesar masa kita ada di Lamongan. Kemudian Tuban. Setelah itu di Jawa Timur Pacitan, Gresik, dan yang saat ini berkembang di Bojonegoro, Surabaya, dan Rembang. Itu yang Jawa Timur ya. Kemudian Jawa Tengah ini Solo Raya pasti ada. Kemudian Purwodadi, Grobogan, Blora, Semarang, kemudian Cilacap, DKI, Batu Licin di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tarabumbu, dan yang terakhir di Nederland. Di Nederland itu ada satu cabang ya. Berada. Harapannya Pak Sumino sebagai ketua pusat kongres hari ini ke depan
kedepannya seperti apa? Ya, sesuai dengan amanah almarhum pendiri kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Imron, psikolog. Jadi seperti layaknya organisasi pencak yang lain, kita pasti secara fisik akan mengembangkan pencaksilat sesuai dengan tradisi setia hati, dan kemudian kita juga dituntut untuk membentuk sebuah karakter bagi anak-anak didik kami untuk memiliki budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, dengan di samping pembelajaran materi secara fisik juga kita beri materi pembelajaran secara rohanian atau spiritual yang berkaitan dengan aspek perilaku kehidupan sehari-hari di dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Dan kemudian harapan kami juga semakin berkembang, kami juga mengikuti kaitan dengan perkembangan yang di IPSI, mengikuti berbagai kompetisi baik di tingkat daerah maupun tingkat regional nasional. Itu akan kita kembangkan. Atlet-atlet kita itu sudah dimulai sejak usia dini, tetapi kemudian kita juga membentuk sebuah kaderisasi. Jadi mereka yang sudah berusia 15 tahun, bahkan sudah di usia setingkat SLTA, kita harapkan itu bisa menyelesaikan semua materi yang ada di kita, kemudian itu menjadi kader kita ke depan. Gitu. Pencaksilatnya mulai sejak kapan, Bapak? Ya. Oke, saya mulai belajar pencaksilat ketika di SLTA, kebetulan di kota Yogyakarta, mulai tahun 78. Ya. Kemudian disahkan sebagai pendidikan tingkat 1 tahun 1981. Ya, itu di Trate itu Surabaya. Kemudian sejak tahun 93 itu saya bergabung dengan Mas Imron untuk mengikuti. Waktu itu Mas Imron masih ada di yang lama tadi, dan Setiati. Kemudian sampai dibimbing Mas Imron tingkat 2 dan tingkat 3, kemudian sampai dengan berdirinya PRSA pada tahun 2013. Itu sedikit kaitan dengan profil saya yang kaitan juga dengan kiprah saya di pencaksilat. Keseharian Bapak apa nih, Bapak? Keseharian Kegiatan hobi keseharian. misalnya. Saya PNS. J. PNS saat ini saya masih aktif sebagai Kepala Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian tapi sebentar lagi sudah mau purna tugas. Kemudian keluarga ya. Keluarga, putra. Iya, keluarga saya anak 3. Laki-laki 2, perempuan 1. Kebetulan yang laki-laki ini begitu jejak saya semuanya. Ya, semua adalah darah pendekar itu, kecuali yang perempuan memang tidak mau. Dia lebih ke olah seni yang lain. Kemudian saya berdomisili saat ini di Karanganyar, tepatnya di Dukuh Beningerjo, kemudian Kelurahan Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Saya saat ini berusia 57 tahun menjelang 58, tanggal lahir 12 Desember tahun 63, lahir di Klaten. Oh, malah. Ya.